Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, guru, peserta PPG dalam jabatan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tes PCK. Ini adalah yang baru untuk UP periode tahun ini. PCK adalah singkatan dari Pedagogical Content Knowledge. Nah, kita lihat kisi-kisinya. Jadi tahun ini UP atau uji pengetahuan itu terdiri dari dua ya, dari SJT atau Situational Judgment Test itu kurang lebih 10 soal, kemudian ditambah 50 soal PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ya seperti kita ketahui bahwa kompetensi lulusan PPG itu ada 8, kompetensi 1 sampai 8. Nah, untuk kompetensi 1 itu diukur oleh SJT dan kompetensi 2 sampai 8 itu diukur oleh soal PCK. Jadi soalnya itu berupa soal studi kasus, kemudian 5 pilihan jawaban A sampai E, biasanya pilihan ganda ada satu jawaban benar dan juga ada pilihan ganda kompleks atau di atas satu jawaban benar. Ini kurang lebih ada 60 soal dalam 120 menit sehingga 1 menit kurang lebih sehingga satu soal kurang lebih 2 menit. Nah, yang pertama kita belajar dari kompetensi lulusan atau KL PPG nomor 2. Ya, jadi karena PCK itu untuk mengukur KL PPG 2 sampai 8. Kompetensi lulusan PPG nomor 2 yaitu mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup sikap aspek, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Kita lihat pertama, ini soal yang pertama adalah Pak Ahmad melaksanakan pembelajaran proses fotosintesis melalui pengamatan jumlah gelembung yang muncul di tabung reaksi pada tumbuhan Hydrilla sp. per tiap 5 menit. Hasil tersebut dibandingkan pada tempat gelap dan tempat terang. Berdasarkan aktivitas tersebut, tujuan pembelajaran manakah yang secara lengkap mencakup aspek sikap dan pengetahuan A. Setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan argumen tentang jumlah gelembung yang muncul di tempat gelap dan tempat terang. B. Setelah membandingkan tempat gelap dan tempat terang, peserta didik dapat membedakan panjang gelombang cahaya yang mempengaruhi proses fotosintesis. C. Setelah berkolaborasi dalam demonstrasi proses fotosintesis, peserta didik dapat menghubungkan intensitas cahaya dengan waktu pengamatan. D. Setelah bekerja sama dalam melakukan praktikum, peserta didik dapat membuat satu grafik hubungan jumlah gelembung dengan waktu. Yang E. Setelah mempresentasikan hasil praktikum, peserta didik dapat menemukan hubungan waktu dengan jumlah gelombang. Yang betul mana Bapak Ibu jawabannya? Nah, kita lihat jawabannya adalah untuk soal nomor 1 adalah D. Jadi hanya satu ya jawabannya benar, yaitu setelah bekerja sama dalam melakukan praktikum, peserta didik dapat membuat satu grafik hubungan jumlah gelembung dan waktu. Nah, ini pembahasannya. Kalau ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran, jangan lupa tentang komponen A, B, C, D. Kita ingat lagi, A, audiens, yaitu peserta didik yang akan belajar. B, itu behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pembelajaran tersebut. B itu behavior itu lebih mudahnya kita ingat KKO ya Bapak Ibu, kata kerja operasional. Kemudian C, conditions adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik dan atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Nah, kalau C lebih mudahnya kita mengingatnya tentang metode. Metodenya apa? Misalnya praktikum, diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Kalau D, degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Misalkan menjelaskan, itu behavior, menjelaskan dua makna, misalnya dua makna fotosintesis. Nah, dua itu adalah degree. Atau juga degree itu bisa dikatakan misalkan menjelaskan makna fotosintesis dengan tepat, dengan benar, itu degree juga. Nah, ini kenapa D jawabannya, ini D adalah kunci jawaban karena memenuhi kaidah ABCD dan memuat aspek sikap karena di pertanyaannya tadi adalah aspek sikap dan pengetahuan. Nah, sikap di sini adalah bekerja sama dan aspek pengetahuan adalah membuat grafik dan termasuk ke dalam KKO itu mencipta atau C6 ya. Selanjutnya soal nomor 2, ini masih di kompetensi lulusan nomor 2 ya Bapak Ibu. Bu Humaira membimbing peserta didik dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kupas tipis mungkin bagian luar dari bawang merah. Yang kedua, siapkan sampel preparat basah, lapisan bawang, dan tambahkan potasium iodin sebagai pewarna. Letakkan preparat epitel pipi di meja preparat. Yang keempat, amati spesimen melalui mikroskop dengan menggunakan 2 perbesaran terbesar.
Berdasarkan aktivitas pembelajaran tersebut, manakah rumusan indikator yang dapat dikembangkan guru tersebut pada tingkatan kognitif C5 yang tepat? A. Mengelompokkan organel-organel sel pada bawang merah dan epitel pipi. B. Menyebutkan dua perbesaran terbesar pada mikroskop. C. Mengkritisi gambar-gambar organel sel dari kelompok lain. D. Membuat satu sketsa bagian-bagian mikroskop. E. Membedakan organel yang hanya terdapat di bawang merah atau epitel pipi. Nah, jawabannya apa Bapak Ibu? A, B, C, D. Kita lihat. Nah, jawabannya adalah C, betul ya. Jadi ini kita ingat, kata kuncinya adalah C5. C5 itu adalah mengevaluasi. Nah, berarti kita cari KKO-nya yang merujuk kepada C5. Ya, jadi jawabannya C, betul. Mengkritisi gambar-gambar organel sel dari kelompok lain. Nah, ini pembahasannya. Kalau A dan E mengelompokkan dan membedakan, ini masuk ke C2 atau memahami. Kalau B menyebutkan, itu masuknya ke C1 atau mengingat. Nah, yang C tadi ya kognitif tingkat 5 atau C5 itu mengevaluasi. Dan yang D membedakan, yang D itu membuat sketsa itu ke C6 atau mencipta ya. Selanjutnya soal nomor 3 ini masih di KL kompetensi lulusan nomor 2. Pada pembelajaran IPA dilakukan praktikum mengamati organisme bersel satu yang ada di air. Guru memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan tercantum tujuan kegiatan ini yaitu mengamati dan menggambar organisme bersel satu yang kemungkinan berada di kolam air atau sungai. Alat-alat dan bahan yang disiapkan guru yaitu mikroskop cahaya, sampel air kolam dan sungai, kertas saring, kaca preparat atau gelas objek, penetes atau dropper, gelas penutup. Kemudian menginfokan prosedur kerjanya yaitu sebagai berikut. 1. Teteskan 1 tetes air kolam atau sungai ke gelas objek, tutup dengan gelas penutup, gunakan mikroskop untuk mengamati kemungkinan adanya organisme bersel satu dari dalam air. Di kertas atau buku catatan, sketsa sebanyak mungkin organisme yang terlihat di mikroskop. Manakah rumusan indikator berikut yang tepat dan dapat mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila? A. Aspek pengetahuan, membuktikan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa bahwa terdapat organisme bersel satu yang ada di air kolam dan sungai. B. Keterampilan, membuat prosedur sebelum melakukan pengamatan organisme bersel satu di air kolam dan sungai dengan mikroskop cahaya. C. Keterampilan, membangun toleransi dari hasil pengamatan yang berbeda-beda antar kelompok tentang organisme bersel satu. D. Sikap membuat sketsa organisme bersel satu yang ditemukan di air kolam dan sungai berdasarkan kreativitas masing-masing kelompok. E. Keterampilan mengkritik kekeliruan kelompok lain ketika menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati organisme bersel satu di air kolam dan sungai. Nah, jawabannya yang tepat yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ya, betul. Jawabannya adalah E, ya. Jawabannya E, keterampilan, yaitu dengan indikatornya mengkritik kekeliruan kelompok lain ketika menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati organisme bersel satu di air kolam dan sungai. Nah, pembahasannya yang A, kenapa A tidak benar ya? Yang pilihan itu, aspek dan indikator itu tidak sesuai meskipun mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seharusnya aspeknya sikap, ya, bukan pengetahuan. Pilihan B, aspek dan indikator sesuai, tetapi tidak mengembangkan profil pelajar Pancasila mandiri karena alat dan bahan dan prosedur juga, prosedur kerja, sudah diberikan oleh guru. Kalau pilihan C, aspek dan indikator tidak sesuai. Seharusnya aspek sikap, meskipun sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global. D, aspek dan indikator tidak sesuai. Seharusnya aspek keterampilan, meskipun sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila kreatif. Pilihan E yaitu adalah kuncinya, yaitu aspek dan indikator sesuai, yaitu aspek keterampilan dan sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Nah, selanjutnya kita masuk ke kompetensi lulusan PPG nomor 3, yaitu mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Soalnya adalah seorang guru IPA meminta peserta didik untuk membuat sayatan daun yang tipis untuk dibuat preparat basah. Tanaman yang digunakan yaitu jagung muda dan tomat muda. Akhirnya pembelajaran peserta didik diminta berdiskusi secara kelompok untuk membedakan stomata sebagai dasar perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Peserta didik membandingkan jumlah stomata yang teramati di bawah mikroskop. Apakah menurutmu pembelajaran tersebut sudah tepat? A. Tepat.
karena stomata pada tumbuhan dikotil lebih banyak dibandingkan tumbuhan monokotil. B. Tidak tepat karena stomata tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil sama jumlah banyaknya. C. Tepat karena stomata pada tumbuhan monokotil lebih banyak dibandingkan tumbuhan dikotil. D. Tepat karena stomata pada tumbuhan dikotil dan monokotil berhubungan dengan ciri khas dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Yang E. Tidak tepat karena jumlah stomata tidak dapat menjadi dasar pembeda tumbuhan monokotil dan dikotil. Jawabannya yang benar apa Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ya, kita lihat ya jawabannya. Jawaban yang tepat adalah betul ya, E. Jawabannya itu tidak tepat karena jumlah stomata tidak dapat menjadi dasar pembeda tumbuhan monokotil dan dikotil. Ya, jadi jumlah stomata itu pembahasannya ya ini ya, jumlah stomata itu tidak dapat menjadi dasar pembeda tumbuhan monokotil dan dikotil, tetapi jumlah keping biji merupakan dasar utama pembeda tumbuhan monokotil yaitu satu keping dan tumbuhan dikotil atau dua keping. Nah, masih di kompetensi lulusan nomor 3, soal berikutnya adalah Pak Eri merancang pembelajaran tentang efek rumah kaca dengan menyederhanakan konsep gas-gas rumah kaca alami sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Saat ini semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Media pembelajaran manakah yang tidak tepat dipilih oleh Pak Eri? A. AP atau alat permainan edukatif, B. Bagan, C. Grafik, D. Foto, E. Sketsa. Nah, jawabannya yang mana Bapak Ibu? Betul. Jadi jawabannya yang tidak tepat itu adalah ada 3 ya, A, B, dan E. Nah, kita lihat kata kuncinya. Bagan atau chart dan grafik adalah yang tepat untuk menjelaskan efek rumah kaca. Sementara AP, foto, dan sketsa tidak menyediakan media pembelajaran yang kontekstual. Nah, contohnya misalkan bagan. Kenapa ya bagan itu menjadi tepat ketika kita mengajar efek rumah kaca? Karena di sini ada kata kunci, yaitu menyederhanakan konsep gas-gas rumah kaca. Ya, jadi biasanya kalau bagan itu kan konsep-konsepnya. Nah, selanjutnya di sini ada kata kunci, ada data, katanya semakin tinggi polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Artinya itu bisa dibuat grafik hubungan sumbu X dengan Y. Nah, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 6 masih di kompetensi lulusan yang nomor 3 ya. Bu Nola membelajarkan IPA dengan meminta peserta didik melakukan praktikum untuk membuktikan hasil utama dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Kegiatan praktikum manakah yang tepat dilaksanakan oleh Bu Nola yang sesuai dengan kesimpulan akhir praktikum tersebut? Di sini pilihannya ada 5. Yang pertama adalah A. Kesimpulan akhir praktikum. Pada peristiwa fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Kegiatan praktikumnya yaitu peserta didik menutup sebagian daun dengan kertas yang tidak tembus cahaya atau aluminium foil dan membiarkannya terkena cahaya. Kemudian daun tersebut dimasukkan ke dalam alkohol dan direndam dalam air mendidih untuk melarutkan klorofilnya. Setelah beberapa saat, daun dicuci dan ditetesi larutan iodium. B. Pembuktian bahwa pada fotosintesis dilepaskan oksigen, yaitu peserta didik menggunakan tanaman air Hydrilla fertilica di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut terkena sinar, maka timbullah gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Yang C. Pada peristiwa fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Peserta didik menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut terkena sinar, maka timbullah gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Yang D. Pembuktian bahwa pada fotosintesis dilepaskan oksigen. Peserta didik menutup sebagian daun dengan kertas yang tidak tembus cahaya atau aluminium foil dan membiarkannya terkena cahaya. Kemudian daun tersebut dimasukkan ke dalam alkohol dan direndam dalam air mendidih untuk melarutkan klorofilnya. Setelah beberapa saat, daun dicuci dan ditetesi larutan iodium. E. Pembuktian proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari, yaitu peserta didik menggunakan tanaman air Hydrilla verticillata di bawah corong terbalik. Jika tanaman tersebut terkena sinar, maka timbullah gelembung-gelembung gas yang akhirnya mengumpul di dasar tabung reaksi. Nah, selanjutnya kita lihat. Ini adalah masih di kompetensi lulusan nomor 3 ya yang tadi kita bahas. Jawabannya itu adalah
Yang betul adalah A, ya, karena ini sesuai karena hasil utama dari proses fotosintesis pada tumbuhan yaitu amilum atau zat tepung dan kegiatan praktikumnya sesuai untuk membuktikan hasil tersebut. Oksigen adalah hasil sampingan dari proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi lulusan nomor 4, yaitu mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan, dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Nah, contoh soalnya adalah peserta didik menjadi beberapa kelompok heterogen sesuai gaya belajar peserta didik. Kemudian, masing-masing kelompok melakukan wawancara pada petugas kesehatan di puskesmas dekat sekolah dan melakukan uji beberapa makanan di laboratorium sekolah untuk membuktikan kandungan gula atau glukosa. Pada sintak model discovery learning, manakah yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? A. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. B. Pemberian rangsangan atau stimulations. C. Pengolahan data atau data processing. D. Pengumpulan data atau data collections. E. Pembuktian atau verifications. Nah, jawabannya adalah betul ya, delta D, pengumpulan data atau data collections. Kita lihat ya. Jadi pembahasannya, rancangan pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery learning. Sintahnya tadi ada 6 ya, pemberian rangsangan atau stimulation sampai menarik simpulan atau generalisasi atau generalization. Nah, aktivitas peserta didik pada pengumpulan data atau data collections itu berfungsi ini pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik itu diberi kesempatan untuk mengumpulkan atau collections berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, kemudian melakukan uji coba sendiri dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah soal masih di kompetensi lulusan nomor 4 ya. Peserta didik mempelajari pencemaran lingkungan dengan mengidentifikasi permasalahan dari artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup tentang banyaknya jumlah plastik yang mencemari sungai dan laut di Indonesia. Dengan permasalahan kontekstual tersebut, pada pertemuan kedua, setiap kelompok peserta didik secara bergantian mempresentasikan solusi untuk menyelesaikan limbah plastik di sekitar domisili tempat tinggal. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan yang selanjutnya membuat rangkuman kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Pada sintak model problem based learning, manakah yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? A. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. B. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. C. Orientasi peserta didik pada masalah. D. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. E. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jawabannya yang tepat yang mana Bapak Ibu? Kita lihat. Ya, betul. Jawabannya ada 2, yaitu A dan E. Kita lihat kata kuncinya ya di soal itu. Kalau kita tentang problem based learning atau BBL, kita ingat lagi ya, sintas menurut Arens 2012. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 aktivitas ya di soal itu. Yang pertama adalah aktivitas peserta didik pada kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu ketika kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Nah, kemudian aktivitas peserta didik pada kegiatan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Ini masih di kompetensi lulusan nomor 4 ya Bapak Ibu ya. Peserta didik belajar tentang penjernihan air kolam yang keruh. Pada pertemuan di kelas, setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk model penjernihan air yang akan dihasilkan. Sementara setiap kelompok peserta didik berdiskusi dengan guru tentang penyusunan rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan untuk model penjernihan air. Pada sintak model project based learning, manakah ya yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? A.
menyusun jadwal pembuatan, B. mendesain perencanaan produk, C. menguji hasil, D. memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, E. evaluasi pengalaman belajar. Jawabannya adalah betul ya, B, yaitu mendesain perencanaan produk. Nah, kalau langkah kerja atau sintak project based learning atau PJBL adalah ada 6, yaitu pertanyaan dasar sampai mengevaluasi pengalaman belajar. Mendesain perencanaan produk itu ada 2 aktivitasnya. Yang dilakukan oleh guru itu adalah guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Yang B, aktivitas peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah kita masuk ke kompetensi lulusan nomor 5, yaitu mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Nah, soalnya adalah berikut. Pak Diki mencari materi dan media dari internet saat menyusun perencanaan pembelajaran topik pencerahan manusia. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar peserta didik tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Selanjutnya, Pak Diki memilih untuk menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Langkah manakah yang harus dihindari oleh Pak Diki agar pembelajarannya benar-benar mencerminkan model pembelajaran tersebut? Yang harus dihindari ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual. Yang B, proyek selesai dalam satu pertemuan. C, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah. D, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan bebas ditentukan oleh peserta didik untuk membeli dimanapun. E, penilaian guru dilakukan dengan pretest dan posttest pada topik pencernaan. Nah, kita lihat jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, betul ya jawabannya yang harus dihindari itu ada 3, yaitu B, D, dan E. Proyek selesai dalam satu pertemuan, kemudian bahan, alat, dan media yang dibutuhkan bebas ditentukan oleh peserta didik untuk membeli dimanapun. Kemudian penilaian guru dilakukan dengan pretest dan post-test topik pencernaan manusia. Nah, kita ingat lagi ya, penerapan Project Based Learning atau PJBL adalah sebagai berikut, yaitu topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah karya. Sebuah proyek atau karya yang menarik. Kemudian peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja, satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, diselesaikan 3-4 pertemuan. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai guna. Penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Sehingga A dan C itu sesuai dengan langkah penerapan PJBL. B, D, E itu yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah soal nomor 11, ini masih di KL nomor 5 ya. Bu Sofa melaksanakan proses pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi host di topik sistem pernafasan manusia. Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau host, peran guru tidak banyak menerangkan. Sebaliknya, guru banyak melakukan stimulasi pertanyaan untuk mendorong memunculkannya pikiran-pikiran orisinal peserta didik. Kegiatan manakah yang harus dihindari oleh Bu Sofa agar sesuai dengan proses pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS? A. Meminta peserta didik untuk menyusun mind mapping tentang organ, fungsi, dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. B. Menginfokan bahwa sistem pernapasan manusia berhubungan dengan sistem pencernaan makanan manusia. C. Menyampaikan permasalahan sehari-hari, yaitu jika peserta didik sedang makan tetapi sambil berbicara maka akan tersedak. D. Mendorong peserta didik untuk menyampaikan pengetahuan tentang bagaimana pengalaman mereka bernapas ketika berlari atau ketika berenang. E. Mengkritisi apa yang peserta didik sampaikan. Apakah jawaban atau pernyataan tentang sistem pernapasan? Ya. Jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Nah, betul ya. Jawaban yang tepat itu adalah B, C, E. Ada 3 ya. Kenapa A dan D?
ya tidak menjadi jawaban. Karena ini yang harus dihindari ya, justru yang A dan D itulah hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Pilihan B, C, E merupakan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Selanjutnya soal nomor 12, ini masih di KL PPG nomor 5 ya. Bu Mira merencanakan pembelajaran dengan model pembelajaran penemuan atau discovery learning untuk memahami konsep, arti, dan hubungan konsep fotosintesis melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Metode yang digunakan yaitu praktikum untuk membuktikan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Manakah kegiatan berikut yang termasuk aktivitas Ibu Mira pada langkah kerja pembuktian atau verifications? A. Bu Mira membimbing peserta didik saat menghitung gelembung yang muncul dari tabung reaksi yang berisi tumbuhan yang disimpan di bawah terik matahari. B. Bu Mira membimbing peserta didik saat mengamati perubahan warna daun yang ditutup atau tidak karena tetesan bugol. C. Bu Mira membimbing peserta didik membuat grafik hubungan terik matahari dengan jumlah gelembung yang muncul dari tabung reaksi yang berisi tumbuhan. D. Bu Mira membimbing peserta didik untuk menemukan contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari tentang prinsip implementasi fotosintesis. Bu Mira membimbing peserta didik membuat hipotesis pengaruh suhu perebusan daun oleh alkohol terhadap kadar glukosa. Jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Ya, tadi kita sudah membahas tentang perancangan sintaks ya, tentang discovery learning ada 61 sampai 6. Nah, kemudian pilihan A dan B termasuk langkah kerja pengumpulan data atau data collections. Kalau yang C itu termasuk langkah kerja pengolahan data atau data processing. Yang D itu kunci jawaban termasuk langkah kerja pembuktian atau verifications. Kalau yang E termasuk langkah kerja pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Bukan suhu perebusan yang berpengaruh pada kadar glukosa, tetapi ditutup atau tidaknya bagian daun. Yang selanjutnya, soal nomor 13. Ini kita mulai ke kompetensi lulusan nomor 6, yaitu mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Soalnya adalah Panusa memberikan pretest dan proses pada peserta didik yang telah belajar sistem ekspresi manusia untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS. Panusa menyusun soal-soal HOTS dengan merencanakan langkah-langkah pembuatan soal sebagai berikut. Menganalisis capaian pembelajaran atau CP atau kompetensi dasar atau KD yang memuat topik sistem ekspresi manusia yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Menyusun kisi-kisi soal topik sistem ekspresi manusia yaitu dibagi menjadi organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. Selanjutnya adalah menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal pada masing-masing subtopik, yaitu masing-masing 5 soal untuk organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. Membuat pedoman skoran atau rubrik atau kunci jawaban masing-masing 5 soal untuk organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, langkah apakah yang terlewat oleh Panusa untuk memastikan bahwa soal-soal yang dibuat merupakan soal-soal HOTS? A. Membuat 4 pilihan jawaban dengan 1 pilihan jawaban benar pada soal-soal organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. B. Membuat variasi soal, yaitu soal pilihan ganda untuk organ-organ ekspresi manusia, soal pilihan ganda kompleks untuk proses ekspresi manusia, dan soal menjodohkan untuk gangguan pada sistem ekspresi manusia. C. Membuat pilihan jawaban soal pada pilihan ganda menjadi homogen secara tipe maupun panjang kalimat pada soal-soal organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia. Memilih soal-soal yang dibuat berdasarkan level kognitif C1 sampai C6 dengan jumlah semua soal-soal tentang organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia mengikuti kurva normal. E. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual tentang organ-organ ekspresi, proses ekspresi, dan gangguan pada sistem ekspresi manusia untuk dimasukkan ke soal-soal yang akan dibuat. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya, betul. Jawabannya adalah E. Ya. Nah, ini langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS. Yang pertama adalah menganalisis CP atau KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS, menyusun kisi-kisi soal, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, membuat pedoman persekoran atau rubrik atau kunci jawaban. Nah, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus yang digunakan hendaknya menarik.
Artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik, sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat, sehingga pilihan A, B, C, D adalah prinsip dasar pembuatan tes objektif. Masih di KL PPG 6, soal yang selanjutnya yaitu Bu Rahma merencanakan evaluasi untuk mengidentifikasi pengetahuan peserta didik pada topik sistem pencernaan manusia. Setelah menganalisis capaian pembelajaran atau CP atau kompetensi dasar KD yang memuat topik tersebut, Bu Rahma melanjutkan untuk menyusun kisi-kisi soal-soal. Bu Rahma masih bingung untuk membuat tujuan pembelajaran dengan indikator soal. Manakah yang akan kamu sarankan pada Bu Rahma untuk menempatkan informasi berikut pada kolom tujuan pembelajaran? A. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. B. Menganalisis proses yang terjadi pada salah satu organ pencernaan yaitu mulut. C. Disajikan kasus peserta didik dapat menjelaskan masalah yang berkaitan dengan proses pencernaan pada lambung. Yang D. Itu peserta didik dapat menentukan pengobatan efektif untuk gangguan pada kasus usus buntu manusia. Yang E. Setelah melakukan uji makanan, peserta didik dapat membuat suatu poster pola hidup makan seimbang. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Betul ya, jawabannya adalah E. Itu kunci jawabannya. Ini pilihan A itu adalah KD ya, pilihan B itu indikator pencapaian kompetensi, tetapi kata kerja operasional untuk C4 menganalisis pasti umum, sebaiknya spesifik. Pilihan C indikator soal, terdapat informasi jenis stimulus atau kasus kata kerja operasional yang terukur, menjelaskan atau C2 dan materi yang akan dicapai atau masalah yang berkaitan dengan proses pencernaan pada lambung. Pilihan D indikator pencapaian kompetensi atau IPK, tidak ada jenis stimulus yang dimunculkan. Jadi pilihan E itu kunci jawaban. Tujuan pembelajaran yang memenuhi kaidah A, B, C, dan D. Selanjutnya adalah soal nomor 15. Ini masih di KL 6 ya, Bapak Ibu. Bu Mentari akan melakukan penilaian sikap peserta didik selama proses pembelajaran IPA. Bu Mentari memakai dimensi belajar menurut Marzano dan Pickering 1997. Manakah peran Bu Mentari dalam dimensi belajar habits of minds atau perilaku berpikir? A. Meminta peserta didik untuk memonitor pemikiran sendiri. B. Membantu peserta didik mengembangkan proses penalaran kompleks. C. Mendorong pengetahuan dan kemampuan peserta didik sampai batas akhir. D. Membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang iklim. E. Membantu peserta didik mengembangkan sikap dan persepsi positif tentang tugas-tugas belajar di. Ya, betul ya. Jawabannya adalah A dan C. A dan C itu dimensi belajar habits of minds atau perilaku berpikir. Kalau yang B itu dimensi belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. DE dimensi belajar sikap dan persepsi. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Ini adalah kita mulai ke kompetensi lulusan nomor 7 ya Bapak Ibu ya. Mampu melakukan refleksi secara komprehensif konten pedagogi teknologi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Bu Anissa merencanakan pembelajaran dengan meminta peserta didik mengumpulkan berbagai sumber tentang perubahan bentuk energi pada materi ekosistem dan dapat dilengkapi dengan proyek mandiri. Kemudian Bu Anissa membimbing peserta didik membuat laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang 5 perubahan bentuk energi. Ketika Bu Anissa meminta peserta didik untuk membuat suatu produk atau proyek, maka dalam proses tersebut ada kreativitas di dalamnya, ada proses transfer knowledge atau TK, dan ada proses penyelesaian masalah. Jadi proses penilaian keterangan bisa mencakup aspek transfer knowledge atau TK, critical thinking, dan creativity sisi, serta problem solving atau PS. Aspek manakah yang dapat Bu Anissa pilih untuk penilaian keterampilan yang termasuk transfer knowledge atau TK? A. Berbagi perubahan bentuk energi. B. Kemampuan melakukan pengamatan, penulisan informasi, dan menganalisis berbagai perubahan bentuk energi. C. Membuat laporan hasil pengamatan. D. Kemampuan menyusun laporan. E. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang tepat yang mana Bapak Ibu? Iya, betul. A dan C. A dan C ini ada kunci jawaban, transfer knowledge atau TK. Pilihan B, D, critical thinking, dan creativity atau sisi. Pilihan E itu problem solving.
Nah, soal nomor 17 ini masih di KL 7. Setelah melaksanakan pembelajaran topik sistem pencernaan manusia, Bu Meli membuat soal untuk mengecek pemahaman peserta didik. Berikut rancangan kartu soal yang dibuat Bu Meli. Ini ada kartu soal nomor 1, pilihan ganda. Ya, Bapak Ibu di sini ada HD-nya, materi, indikator soal, level kognitifnya, kemudian soalnya ya, kunci jawaban dan skor. Menurutmu, apakah soal ini termasuk soal HOTS? Ya, A. Tidak, karena soal menggunakan stimulus yang kontekstual, yaitu tes dengan cerita yang sesuai dengan dunia nyata. Tidak, karena soal memiliki level kognitif L4, bukan L3. Ya, karena soal menggunakan level kognitif penalaran, yaitu perlu analisis sebelum menentukan pilihan, sehingga peserta harus melakukan tahapan-tahapan berpikir tentu. Ya, karena soal memiliki satu jawaban benar, sehingga peserta didik tidak berpikir ambigu. Tidak, karena soal tidak menuntut peserta untuk berpikir kritis dan tidak bersifat memecahkan masalah. Jawabannya yang tepat yang mana Bapak Ibu? Ya, betul yang C ya. Betul, karena ya termasuk host karena soal mengukur level kognitif penalaran, yaitu perlu analisis sebelum menentukan pilihan, sehingga peserta harus melakukan tahapan-tahapan berpikir tertentu. Soal host mengukur level kognitif penalaran atau level 3, yaitu perlu analisis sebelum menentukan pilihan, sehingga peserta harus melakukan tahapan-tahapan berpikir tertentu. Level penalaran mencakup dimensi proses berpikir, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Masih di KL 7, Bu Lucy merencanakan penilaian parade produk peserta didiknya, yaitu dengan tema pokok pemanfaatan limbah organik atau kulit jagung. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menghasilkan produk-produk teknologi dan seni. Berikut rancangan penilaian produk yang dibuat oleh Bu Lucy. Nah, ini ya ada indikatornya, kemudian ada aspek atau kriterianya. Ini untuk penilaiannya ya. Berdasarkan aspek atau kriteria penilaian produk tersebut, aktivitas manakah yang menunjang proses pembelajaran host pada critical thinking and creativity? Pengetahuan tentang model boneka, pengetahuan tentang perpaduan warna, pemanfaatan limbah, D. Menentukan bahan untuk membuat boneka atau memadukan warna dan bentuk. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya, betul. Yang D dan E ya. Kalau A dan B itu transfer knowledge, kalau D dan E itu kunci jawaban termasuk critical thinking dan creativity. Kalau C itu problem solving. Ini masih di KL nomor 7, nomor 19, Bu Siska membuat soal uraian untuk mengukur HOTS peserta didik. Berikut kartu soal yang dibuat oleh Bu Siska. Ini ada kartu soalnya ya, kemudian ada uraian jawabannya, ada kata kuncinya, ada nomor soal, kuncinya, kemudian skornya. Menurutmu, aspek apakah yang kurang memenuhi prinsip assessment yang kurang? Ya, A. Aspek skor, karena hanya ada satu skor. Karena hanya ada skor satu. Padahal kalau di soal uraian akan muncul alternatif jawaban peserta didik yang beragam, sehingga sebaiknya skor memiliki rentang minimal dan maksimal beserta uraian jawaban atau kata kuncinya. B. Aspek sosial, karena tidak menggunakan stimulus yang kontekstual, yaitu teks dengan cerita yang sesuai dengan pengalaman peserta di dunia nyata. C. Aspek level kognitif, karena level kognitif penalaran berada pada L4, yaitu perlu analisis sebelum menentukan pilihan, sehingga peserta harus melalui tahapan-tahapan berpikir tertentu. D. Aspek indikator soal, karena indikator sebaiknya fokus pada tingkatan kognitif yang diukur, sehingga jenis stimulus disajikan kasus dihilangkan. Aspek soal, karena soal tidak menuntut peserta didik untuk berpikir kritis dan sistematis. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Ya, betul yang A. Ya, betul. Pembahasannya karena soal uraian itu memiliki rentang skor minimal dan maksimal beserta uraian jawaban atau kata kuncinya. Selanjutnya ini adalah kompetensi lulusan yang terakhir ya, Bapak Ibu, nomor 8, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Bu Francisca melakukan penelitian tindakan kelas PTK sebagai bentuk refleksi pembelajaran yang dilaksanakannya. Bu Francisca menggunakan media ajar berupa permainan luar tangga untuk memperbaiki motivasi belajar peserta didik yang masih rendah saat pembelajaran persilangan tumbuhan. Penelitian dilaksanakan pada 3 siklus dengan tetap memakai permainan ular tangga, tetapi topiknya berbeda sesuai pertemuan. Selanjutnya, Bu Francisca akan membuat laporan PTK dan tetapi masih bingung aspek apa yang harus dilengkapi di bab 1 pendahuluan. Aspek apa saja yang kamu sarankan untuk membantu Bu Francisca? A. Identifikasi masalah motivasi belajar peserta didik yang rendah. B. Karakteristik, fungsi, dan manfaat permainan ular tangga dalam pembelajaran. C. Alternatif dan prioritas pembacaan masalah motivasi belajar peserta didik yang rendah. D. Rencana pembelajaran dan model permainan ular tangga yang akan diimplementasikan di setiap siklus. E. Teknik analisis data angket motivasi peserta didik dari pra siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Jawabannya apa Bapak Ibu?
Nah, betul ya, jawabannya yang di pendahuluan itu A dan C. Kalau A dan C itu kunci jawabannya. Ya, artinya berada di bab 1 itu pendahuluan. Kalau pilihan D, E itu bab 3 di pelaksanaan penelitian. Pilihan B itu bab 2 atau kajian pustaka. Selanjutnya soal nomor 21. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pelaksanaan PTK pada pembelajaran IPA. Manakah yang bukan prinsip khusus untuk PTK? A. Tindakan dalam proses penelitian dapat dilakukan oleh dosen kolaborator sementara proses pengamatannya tetap harus oleh guru IPA yang mengajar kelas tersebut. B. Terdapat perlakuan penelitian yang sudah direncanakan dari awal pembelajaran untuk mengetahui efektivitas dalam pembelajaran IPA. C. Rumusan masalah didapat dari investigasi guru IPA dengan menggunakan instrumen yang diberikan pada peserta didik di kelasnya. D. Terdapat uji statistik yang membuktikan perlakuan tindakan menunjukkan perbedaan sebelum atau pretest dan sesudah post-test pelakuan pembelajaran IPA. Yang E. Penyelesaian masalah dengan melihat kenaikan nilai peserta didik di setiap siklus pembelajaran yang diberikan. Jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Nah, betul jawabannya adalah A, B, D. Pilihan A, B, D itu kunci ya. Jadi bukan prinsip khusus PTK. Kalau C, E itu prinsip PTK. Nomor 22 masih di kompetensi lulusan nomor 8. Pak Raffi telah melaksanakan penelitian tindakan kelas PTK dengan berkolaborasi dengan guru IPA lain yang tergabung di MGMP. Kegiatan lanjutan apakah yang kamu sarankan pada Pak Raffi agar hasil penelitiannya mendapatkan umpan balik? A. Membuat laporan PTK dan melakukan diseminasi di sekolah Pak Raffi. B. Membuat laporan PTK dan melakukan diseminasi di forum MGMP IPA di kotanya. C. Membuat artikel dari hasil PTK dan melakukan diseminasi di seminar nasional. D. Membuat artikel dari hasil PTK dan melakukan diseminasi di jurnal nasional. E. Membuat laporan PTK dan membuat artikel dari hasil PTK. Jawabannya yang tepat yang mana Bapak Ibu? Nah, betul yang B. Membuat laporan PTK dan melakukan diseminasi di forum MGMP IPA di kotanya adalah usaha yang tepat untuk mendapat umpan balik dari guru serumpun yang ada di MGMP. Selain itu, umpan balik juga akan semakin variatif karena perbedaan kultur dan kondisi sekolah-sekolah yang berbeda tetapi satu topik IPA yang sama. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah hasil dari pengembangan soal yang saya buat ya untuk menerjemahkan dari kisi-kisi. Semoga Bapak Ibu terbantu dan semoga Bapak Ibu selalu sehat, semangat, dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kemudian lulus PPG dalam jabatan. Amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.